Promosi Avengers Doomsday semakin gencar dengan menghadirkan banyak sekali bocoran yang bertebaran di sosial media, terutama soal video dan gambar ini yang layak kita bahas sampai tuntas. So, Mario Booster, let's break down this video. To prepare our people. King M'Baku of Wakanda. Ben, Yancey Street between Broome and Grand. Oke, sebenarnya gue udah pernah membahas apakah bocoran ini adalah AI atau bukan, karena videonya udah pernah bocor semuanya di Twitter yang sempat mengguncang internet, bahkan kalangan fans Marvel itu sendiri. Tapi pada video kali ini kita ngebahas mengenai beberapa details yang kita dapatkan soal cuplikan baru yang bocor terkait proyek filmnya Avengers Doomsday. The exiled one has fallen. The one who called himself He Who Remains no longer guards the flow of time. Oke, jadi seperti kalian tahu ya bahwa memang Marvel Studios akhir-akhir ini makin gencar untuk mempromosikan semua film besar mereka di tahun 2026 ini. Ada Spider-Man Brand New Day yang merupakan proyek hasil kerjasama dengan Sony Pictures, dan momen gongnya berada di filmnya Avengers Doomsday sebagai bentuk akhir fase MCU Multiverse Saga. Dengan menghadirkan ancaman tabrakan antara multiverse seperti ini yang dibangun sejak awal konflik di filmnya Avengers Endgame, yang dimana Steve Rogers untuk melakukan time travel dan tinggal di masa lalu dengan Peggy Carter, sehingga menyebabkan terjadinya percabangan timeline yang tidak seharusnya akan terjadi. Disitulah akhirnya Marvel Studios merancangkan sebuah proyek dengan tema multiverse yang sangat chaos dan jauh lebih rumit, yang dimana plot ceritanya akan terinspirasi langsung dari kisah komiknya Time Runs Out dan juga Secret Wars di dua era yang berbeda. Nah, sebenarnya sejak awal Avengers Doomsday dibuat, memang ada sebuah plot yang akan menceritakan kalau akan ada pertarungan besar antara Avengers, The New Avengers, dan tim The Fantastic Four melawan semua anggota X-Men dari Earth 1005. Karena katanya akan ada sebuah hasutan dari Dr. Doom untuk menyalahkan X-Men atas terjadinya incursion tersebut. Nah, sebenarnya hal ini nggak salah-salah banget ya. Karena emang kalau kita notice kepada semua proyeknya X-Men di trilogi utama, bahkan sampai kepada eranya Days of Future Past, mereka udah beberapa kali menciptakan timeline alternatif yang berbeda, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya incursion dalam hukum multiverse Marvel. Bahkan yang paling parah adalah ketika para X-Men menyelamatkan Mystic di masa lalu, ketika pemerintah Amerika Serikat menciptakan Sentinel untuk menghapus eksistensi para mutant. Akhirnya masa depan berubah, yang dimana hal ini menyebabkan perubahan besar kepada kisah X-Men yang sangat berbeda dari trilogi awal X-Men terdahulu. Sampai pada akhirnya kisah itu berakhir kepada film Logan sebagai bentuk akibat perubahan timeline yang justru memperburuk keadaan para mutant di masa depan. Ditambah lagi kejadian di filmnya Deadpool and Wolverine jauh lebih parah lagi ketika Deadpool akhirnya menggantikan Wolverine sebagai anchor being di Earth 1005 dengan varian The Universe alternatif. Nah, itu aja udah salah. Apalagi saat itu masih di tahunnya 2024. Sedangkan Wolverine yang asli itu tewas di tahun 2029 pasca diambang kehancuran eksistensi mutant. Makanya dengan Dr. Doom yang menyalahkan X-Men atas terjadinya incursion di multiverse Marvel, sebenarnya ada penyebabnya. Meskipun Dr. Doom dikenal sebagai manipulator yang sangat cerdas, tapi dia punya datanya kalau X-Men pernah melakukan hal itu udah beberapa kali yang bisa mancing tabrakan antara multiverse satu sama lain. Nah, pada adegan bocor ini ya, sepertinya semua para superhero ini akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Karena sejak awal mungkin mereka udah curiga kepada agenda rahasia Dr. Doom sebagai orang yang paham soal eksistensi multiverse. Apalagi kita tahu ya bahwa si Dr. Doom ini merupakan rival dari Reed Richards, yang dimana mereka udah pernah menciptakan penemuan bersama-sama sejak mereka berdua kuliah.
Dan akhirnya hubungan mereka sebagai teman terputus semenjak Reed Richards gagal menyelamatkan Victor Von Doom dari dimensi neraka saat dia hendak menyelamatkan jiwa ibunya yang ditahan oleh iblis Mephisto. Dan sepertinya hal itu mungkin saja akan terjadi kepada filmnya Avengers Doomsday yang satu ini, mengingat Mephisto sudah ada di MCU Multiverse Saga sejak tampil di seriesnya Ironheart kemarin. That ugly pillock isn't fit to clean my glorious arsehole. Well, I go by a lot of names. Some of them are actually a bit Mephisto. Dan kita untuk menambahkan sebuah bocoran yang masih ada watermarknya. Di sini jelas ya bahwa ada tulisannya Property by Marvel Studios. Lalu di bawahnya ada sebuah tulisan Industry Light and Magic. Nah, ini merupakan sebuah tanda bahwa sepertinya footage itu adalah footage yang asli. Dan nama Industry Light and Magic ini merupakan properti CGI yang sangat realistis sampai sekarang. Dan emang udah beberapa kali dipakai oleh pihak Disney sejak awal. Bahkan udah ada sejak film Marvel pertama mereka. Nah, di adegan ini akhirnya udah di upscale secara versi HD. Dan di sini kita bisa melihat dengan jelas beberapa adegan yang ditampilkan. Yang dimana hal ini terjadi di Earth 10005 di depan X-Mansion yang sudah hancur lebur. Dan juga ada penampakan Beast dan juga Cyclops yang sedang bersiap untuk bertarung. Dan model Beast-nya juga sama yang kita lihat di filmnya The Marvels ketika Monica Rambeau akhirnya terjebak di sana setelah dia menutup celah multiverse di ending film tersebut. Somehow crossed through a tear in space-time, which is, of course, impossible. First step on the journey to knowledge. I'll come by and check on you later. Tapi di adegan ini masih kita lihat ya bahwa ada beberapa visual effect yang masih belum stabil. Karena di beberapa frame per secondnya masih ada glitch di bagian wajahnya Beast. Karena emang hal ini masih dikerjakan oleh pihak tim visual effectnya Marvel Studios. Bahkan kemarin kita sempat mendapatkan sebuah bentuk rumor yang mengatakan kalau ada beberapa adegan yang di-reshoot untuk menampilkan adegan yang jauh lebih intens untuk proyeknya Avengers Doomsday ini. Lalu juga ada penampakan Dr. Doom yang lengkap dengan armornya yang penuh dengan ornamen sihir yang akhirnya membangkitkan semua robot Sentinel sebagai pasukan pribadinya. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi robot Sentinel ini merupakan robot yang akhirnya diciptakan oleh ilmuwan gila yang bernama Dr. Bolivar Trask yang sejak awal udah membenci semua ekstensi para mutant. Maka pada akhirnya dia bekerja sama dengan pemerintah Amerika untuk menciptakan sebuah pasukan robot Sentinel demi menghapus semua ekstensi para mutant yang dianggap sebagai ancaman kepunahan seluruh umat manusia. Dan bisa kita lihat ya kalau model robot Sentinelnya sangat mirip kepada versi komik klasik. Dan sebenarnya hal ini udah pernah kita lihat di filmnya X-Men The Last Stand saat semua anggota X-Men akhirnya berlatih untuk menghadapi Sentinel di bagian opening filmnya yang dipimpin oleh Wolverine dan juga Storm. Dan juga hal ini membuktikan kepada para penonton bahwa betapa kuatnya kekuatan Dr. Doom sebagai penyihir tingkat tinggi dan juga ilmuwan yang sangat jenius di bidang sains dan juga teknologi. Bahkan dia sampai bisa mengendalikan semua robot-robot ini sebagai pasukan pribadinya, yang dimana adegannya persis diambil langsung dari komiknya X-Men or the Fantastic Four tahun 2020 silam. Nah, di adegan ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa superhero Marvel yang mewakili tim mereka masing-masing yang bersiap dalam posisi bertarung untuk menghadapi para robot Sentinel yang dikontrol oleh Dr. Doom. Yang pertama adalah adegan Shang-Chi dan juga Nightcrawler yang bersiap menghadapi depan dan belakang untuk menghadapi Sentinel di sekelilingnya. Nah, untuk penampilan Shang-Chi di film ini ya masih nggak ada perubahan sih dalam segi bentuk kostumnya dan juga Ten Rings yang dia pakai sebagai senjatanya. Hanya saja untuk Nightcrawler-nya ada perbedaan di bagian warna kulit birunya yang jauh lebih terang, persis dengan versi komiknya dan juga perubahan rambut putihnya. Karena emang Nightcrawler di versi timeline X-Men ini itu sangkatan dengan Cyclops dan juga Jean Grey dan juga Mystic ya sebagai murid pertama Profesor Xavier sejak tahun 1980-an. Dan itu dimulai semenjak filmnya X-Men Apocalypse di timeline yang sudah direboot oleh Wolverine.
Mungkin saja di Earth 1005, Nightcrawler udah menjadi seorang profesor pengajar di X-Mansion. Makanya dia punya rambut putih seperti ini Pak ya. Tapi untuk jubah hitamnya, emang hal ini diambil langsung dari filmnya X-Men kedua di timeline original, ketika Nightcrawler pernah menyerang Gedung Putih untuk mengancam Presiden Amerika Serikat atas perintah dari Dr. William Stryker. Lalu ada penampakan Yelena Belova sebagai perwakilan The New Avengers yang tampil begitu jelas. Sesuai dengan sebuah teori kita saat kita pernah bahas video leaknya yang burumnya minta ampun banget, yang dimana dia tampak terkejut saat melihat semua robot-robot ini akhirnya bangkit dari tanah. Dan adegannya persis dengan animasi X-Men 97 ketika Polyphatros akhirnya membangkitkan semua robot-robot ini demi membunuh semua anggota X-Men di episode pertama. Lalu juga ada Mystique yang sesuai kepada versi komik aslinya, tapi dia diperan kembali oleh aktris aslinya dari timeline X-Men original, yaitu adalah Romita Romijin. Dan memang akan ada perbedaan kisah yang terjadi sejak timeline original dan juga timeline versi reboot X-Men. Nah, kalau di versi original, Mystique adalah anggota Brotherhood of Mutant yang dibuatkan oleh Magneto sejak awal untuk memusnahkan semua umat manusia. Sedangkan di versi X-Men Timeline Reboot, Mystique telah menjadi pelatih lapangan untuk anggota X-Men generasi pertama sampai sekarang. Jadi kayaknya di filmnya Avengers Doomsday, Mystique akhirnya bersekutu penuh dengan para anggota X-Men di bawah arahannya Profesor Charles Xavier sebagai sahabat lamanya. Kemudian ada Reed Richards yang penampilannya sesuai dengan bocoran yang pernah dibagikan di sosial media, bahwa dia telah pakai Just Lab-nya dan juga dengan tambahan berubah di bagian ornamen kostum Fantastic Four yang pernah ia pakai ini ya. Lalu ada leader Avengers yang asli, yaitu adalah Captain America versi Sam Wilson yang masih memakai kostum terbarunya setelah dia bertarung melawan Red Hulk di Captain America Brave New World kemarin. Dan ini adalah momen ketika Sam Wilson udah membentuk tim Avengers terbaru setelah dia diberikan gagasan itu kepada mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu adalah Thaddeus Thunderbolt Ross, agar dunia lebih aman dari ancaman bahaya yang akan segera datang. Captain America, to help me rebuild the Avengers. Jadi memang akan ada konflik Sam Wilson ketika dia mendirikan nama Avengers yang juga tabrakan dengan terbentuknya The New Avengers. Dan itu udah di-spill sejak di adegan post-credit scene-nya Thunderbolts kemarin. Karena ternyata Sam Wilson mendaftarkan nama Avengers sebagai pemegang hak cipta. Makanya di filmnya Avengers Doomsday, selain mereka akan menghadapi ancaman incursion, akan ada masalah internal yang buat Sam Wilson dan juga Bucky Barnes ini jadi berselisih satu sama lain terkait nama Avengers tersebut. Kemudian ada penampakan Steve Rogers lengkap dengan rambut gondrongnya, brewok dan juga kumisnya, serta membawa Mjolnir di tangan kanannya, yang dimana hal ini sesuai dengan bocoran yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan juga ada penampakan Thor yang juga masih pakai kostumnya sama di trailernya Avengers Doomsday yang berfokus kepada POV-nya Thor yang berdoa kepada Dewa Odin. Semua detailnya semuanya masih sama dalam segi bentuk jubahnya, rambutnya, wajah aktornya, semuanya sama semua cuy. Dan di gambar ini bisa kita lihat ya bahwa ada banyak banget robot Sentinel yang dikontrol oleh Dr. Doom untuk menghancurkan mereka semua. Dan ternyata di adegan ini X-Mansion sudah hancur lebur tanpa sisa. Bahkan di belakang mereka ya ada sebuah air mancur, yang dimana ini adalah air mancur yang sama yang kita lihat tepat di depan X-Mansion versi klasik dulu. Jadi ya bisa aku katakan daya hancurnya udah sangat masif sekali untuk Sentinel yang dikontrol penuh oleh Dr. Doom. Dan sepertinya untuk trailer pertamanya akan siap dirilis di bulan Agustus ya. Karena mungkin alurnya akan sama seperti promosinya Spider-Man No Way Home dulu, yang dimana teaser pertamanya dirilis di bulan Agustus karena filmnya juga tayang di bulan Desember. Jadi ya pasti selama 4 bulan ini mereka bisa merilis berbagai macam materi promosi dalam segi bentuk poster, official teaser, official trailer, trailer kedua, bahkan final trailer seperti cast Marvel Studios pada umumnya. Dan juga akan ada beberapa TV spot yang menggumpal sebelum film ini akan segera tayang cuy. Wah, makin gak sabar ya. So kita tunggu aja, oke?
Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya details ataupun teori yang gak kita sebutkan di video ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.